Untuk pertama kalinya, saya pegang dan review I/O water cooling dengan ukuran 360 mm nih sob. Hehehe. Ini adalah I/O dari Segotep yang terbaru, yaitu Segotep iSeries 360. Sebelum kita review, intip dulu yuk dalam boxnya ada apa aja. Pertama kita langsung disambut manual book yang lengkap panduannya. Lalu ada box yang isinya kabel USB Type-C to USB front panel yang harus kamu colok ke si pump I/O-nya dan juga port USB yang ada di motherboard. Ini kabelnya braided tebal banget sob, dengan panjang kurang lebih 80 cm dan bentuk USB-C-nya itu L-shape ya. Lalu ada bracket-bracketan yang sudah ready tentunya untuk segala jenis soket mainstream. Lengkap dah pokoknya. Lanjut, di bawah si I/O-nya ini ada satu kabel seperti splitter PWM gitu ya, yang ternyata ini berfungsi sebagai limiter atau peredam. Misal kamu gak mau pumpnya ini jalan maksimal di 3000-an RPM, nah pakai kabel ini nih bakal ngelimit di sekitar 1800 RPM. Tujuannya untuk yang mau cari silent, walaupun kita sendiri bisa atur ya speednya di BIOS. Mungkin ini dikasih untuk yang gak ngerti setting-setting BIOS kali ya, dan pengen I/O-nya silent. Terakhir tentu ada si I/O water coolingnya itu sendiri. Di sini sudah terpasang 3 buah fan ARGB langsung ya. Dan kabel-kabelnya sudah disatukan semua, alias kabel yang perlu dicolok nanti cuma 2 aja, yaitu 3 pin ARGB dan 4 pin PWM. Untuk si pumpnya sendiri ada satu kabel, yaitu PWM 4 pin. Kita kepoin speknya dulu yuk. Segotep iSeries ini punya ketebalan radiator di sekitar 27 mm. Standar aja. Untuk pump blocknya ini punya tinggi di sekitar 56 mm. Dia punya speed di 1800 hingga 3000 RPM. Nah, mungkin ini salah satu penyebab tadi dikasih kabel limiter untuk speednya ya. Karena bisa sampai 3000 RPM sob. Mantep punya. Pumpnya ini punya 3 phase dengan 9 pole motor. Alasnya juga lumayan luas dan lebar, biar bisa menjangkau keseluruhan prosesor dan membagi panasnya secara merata. Buat bagian radiator dan fan-nya sendiri, punya speed di 800 hingga 2500 RPM dengan airflow di 97,7 CFM. Balik lagi ke pumpnya, tentu aja udah kekinian dengan fitur layar LCD buat mamerin My Bini atau My Kisah. Ukurannya ini 2,4 inch dengan sistem detachable, menggunakan magnet, jadi konfigurasinya bisa fleksibel, mau dicolok kabel bagian atas atau di bagian bawah. Fitur seperti ini emang cukup banyak digemari sih ya, terlebih buat mereka yang orangnya tuh suka banget flexing, rata-rata karbit sih yang make, hehehe. Langsung aja kita gas, pasang ke test bench si Ryzen 7 3700X ini. Buat pemasangan di AMD, mudah-mudah aja sih. Pertama kita lepas dulu bracket bawaan Mobo. Tapi untuk bautnya ini jangan disimpan ya. Bautnya ini yang bawaan dari Mobo bakal kepake buat kita pasang bracket dari si Segotepnya. Jadi kita cuma ganti bracket dudukannya aja dari yang bawaan AMD ke yang Segotep. Bautnya pakai baut yang sama. Lalu untuk thermal pastanya sendiri ternyata cukup bagus, tapi tidak tertulis ini seri apa di fisiknya. Mengacu pada websitenya sih ini adalah DOW TC5533. Pastanya nggak encer dan nggak juga kental, pas aja sih. Terakhir buat pasangnya cuma perlu kunci aja pakai baut yang tadi. Udah beres gitu aja. Karena saya pasangnya di open bench case, jadi ya gini aja sob, pasangnya mudah banget. Tapi kalau misal masangnya di casing biasa, tentunya sedikit lebih repot lagi ya. Buat masang radiatornya itu, sisanya sih tinggal masang kabel-kabel aja, kayak 4 pin PWM si pumpnya, lalu ARGB 3 pin, dan juga PWM 4 pin fan. Lalu terakhir, kabel USB-C-nya. Kalau awal dinyalain, layarnya ini gak nampil apa-apa ya. Tentu aja, karena kita harus yang namanya nge-download dan install aplikasinya. Gampang aja kok. Tinggal ke website Segotep aja, lalu scroll ke paling bawah. Pilih tulisan download. Lalu pilih yang versi iSeries 360 ini. Download dan install aplikasinya kayak install aplikasi biasa aja pada umumnya. Beginilah tampilan awal softwarenya. Pakai bahasa Cina langsung bejir. Buat ubah bahasa bisa ke bagian kiri bawah yang logo gear. Terus pilih yang pertama, ganti aja ke English. Terus di sini ada menu yang bisa ngelihat sistem hardware yang kita pakai, mulai dari CPU, GPU, dan seterusnya. Lanjut lagi ke hidangan utamanya, yaitu bagian screen device.
Buat yang masangnya kebalik, tenang aja. Di sini kamu bisa atur arah layarnya ke arah mana di bagian Screen Angle Control. Atau bahkan kamu bisa ubah ke mode yang awalnya vertikal menjadi horizontal. Terus buat ganti temanya bisa ke Theme Creator. Di sini kamu bisa kreasikan tema, tulisan, atau apapun itu. Silahkan dieksplor aja. Tapi ada satu hal yang disayangkan, yaitu tulisan yang ada di sensornya ini masih menggunakan bahasa Cina. Saya cari-cari settingannya, maupun pakai tema lain, tetap aja tulisannya ini Cina. Ya mungkin perlu update aja sih ya dari sisi Segoteep, biar ada opsi ubah bahasa. Terakhir gak lain gak bukan, cara buat nampilin My Bini alias ngatur layarnya ini pakai gambar yang kita mau. Teman-teman cuma perlu upload aja filenya di bawah kanan ini. Lalu gunakan tema yang polos ini ya, biar gak nampil monitoring suhu CPU maupun apapun itu. Setelah itu pilih switch background. Maka di situ akan ada gambar yang sudah kita upload. Bisa GIF maupun video singkat ya. Habis itu udah deh, tinggal pakai aja dan udah bisa langsung nampilin My Bini yang cakepnya luar biasa ini. Beralih ke hal utama yang menjadi pentingnya sebuah cooler, yaitu pengetesan performanya. Mari kita tes. Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Saya akan tes sikat seperti biasa aja ya. Benchmark pada Cinebench R23. Mode default si Segoteep Ice Ridge ini mendapatkan skor di sekitar 12.320 poin. Angka yang standar sesuai dengan performa si prosesornya. Lalu untuk suhunya sendiri pas idle itu bisa sampai 34,6 derajat dengan maksimal suhu saat benchmark di 68,1 derajat Celcius. Wah mantep dah, sesuai dengan klaimnya kalau soal performa. Ini di bawah 70 derajat sob. Biasanya emang cooler-cooler mahal aja sih yang bisa handle di bawah 70 derajat. Jos gandos. Lanjut ke mode OC tipis-tipis 4,25 GHz Alcor. Bisa mendapatkan skor di 13.094 poin dengan kenaikan suhu sekitar 10 derajat dari mode default, yaitu di sekitar 78,9 derajat Celcius. Ini mah mau jalan OC harian juga nggak ada masalah sama sekali, adem banget. Buat tingkat kebisingannya juga ternyata nggak seberisik yang saya kira. Walaupun sedang full load, tapi kesannya kayak lagi 50% aja loadnya. Bagus sih. Lalu untuk pengujian gaming singkatnya, di pengujian game Battlefield 5 yang cukup CPU bound, ini bisa dapat suhu di sekitar 58 hingga 59 derajat aja. Terlalu enteng kali ya kalau loadnya pas gaming gini mah. Easy peasy. Sebagai pembanding, saya ada I/O 240mm dari Tecware dan air cooler dari Deepcool. Untuk skornya sih sebenarnya mirip-mirip aja ya mereka ini, cuma beda di sekitar 200-an aja paling sama si Tecware Neon. Kalau sama air cooler itu mirip banget. Lalu untuk performa pendinginan, antara ketiga cooler ini beda tipis-tipis aja sih. Kalau dibandingin sama air cooler Deepcool, entah dari skor maupun suhunya, ini terpaut tipis banget. Bahkan bisa dibilang seimbang kali ya, karena cuman beda 0, sekian. Jadi harusnya secara price to performance, Segoteep Ice Ridge ini bagus banget, mengingat air cooler Deepcool itu harganya lumayan. Overall, saya suka-suka aja sih sama I/O water cooling ini, karena performanya bagus banget. Fitur tambahan seperti flexing My Bini, build quality yang solid, kekurangannya paling di softwarenya aja sih ya, yang bagi saya tidak user friendly. Terlebih masih ada bahasa Cinanya yang nggak bisa diubah. Ya solusinya mungkin cuma perlu update software aja sih ya, harusnya udah kelar. Terus secara harga, kelasnya ini sebenarnya ada di kelas murah meriah untuk performa yang dikasih sob, yaitu di sekitar 1,4 jutaan aja loh. Udah dapat I/O water cooling 360mm dan layar yang bisa di custom sih worth it banget ya. Terlebih performanya nggak malu-maluin. Kalau teman-teman cek di S-Gear Official selaku distributor resmi Segoteep di Indonesia, saat ini lagi ada bonus. Kalau beli Segoteep Ice Ridge 360 bisa dapat ARGB controller dari Segoteep juga. Lumayan kan tuh? Udah harga yang murah, dapat bonus pula. Cooling ini punya garansi 3 tahun ya sob. Jadi buat yang berminat silahkan cek link yang ada di bawah aja. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal I/O water cooling 360 ini.